Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq naswiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Heni Kusmawati MSI selaku dosen mata kuliah pembelajaran SKI. Dan tak lupa teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini kami sebagai kelompok 3 akan mempresentasikan pada mata kuliah ini yang bertemakan proses perkembangan pengetahuan ilmu masa Bani Abbasiyah. Kami dari kelompok 3 meliputi 3 orang, yaitu pertama saya sendiri, Vega Dian Verasinta, NIM 1118156, dan ini rekan saya Anissa Rahma. Dan yang kedua ada Abdullah Salim. Langsung saja kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sesuai dengan tema tersebut, yaitu proses perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah. Proses perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah kelas 11. Yang pertama, suasana tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah. Suasana tumbuhnya peradaban di Abbasiyah terjadi setelah perluasan wilayah secara besar-besaran. Faktor yang paling dominan mendorong suasana itu adalah kebijakan dari Khalifah Abu Ja'far bahwa yang menjadi khalifah baru orang yang mencintai dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far disediakan lembaga pendidikan, perpustakaan dibangun, dan tempat pemukiman bagi orang yang mau belajar. Yang kedua, bentuk peradaban hasil riset dari para ahli tokoh-tokohnya. Dari hasil istihad riset para ahli ilmu pengetahuan berhasil menemukan bidang khalifah di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, di bidang filsafat ada Al-Kindi, kemudian Ibnu Rushd, yang ketiga Ibnu Sina, keempat Al-Farabi. Di bidang kedokteran, para dokter terkenal di antaranya. Yang pertama Jabir bin Hayyan, kedua Hunain bin Ishaq, yang ketiga Tabib bin Qura. Di bidang matematika di antaranya Umar Al-Farukan, yang kedua Al-Hawarizmi, yang ketiga Banu Nusa. Di bidang astronomi, yang pertama Al-Fazari, yang kedua Al-Badani, kemudian yang terakhir Abdul Wafaq. Di bidang seni ukir ada Badar dan Tarif. Penyair terkenal di antaranya di bidang bahasa sastra. Yang pertama Abu Namas, kedua Habib bin Aus, yang ketiga Da'bal bin Ali Razin. Yang ketiga pusat-pusat peradaban masa Bani Abbasiyah di kota pertama yaitu kota Baghdad. Kota Baghdad dibangun oleh Khalifah kedua Al-Mansur tahun 136 Hijriah. Tujuan Al-Mansur membangun kota ini ialah untuk steril dari kelompok Syiah maupun kelompok Bani Umayyah yang baru saja dikalahkan. Yang kedua, kota Samarra. Diuraikan bahwa asal kata Samarra dari bahasa Arab, siapa yang melihat pasti senang. Kota ini dibangun di timur Sungai Dajjal sejauh 100 km. Yang kedua, kota Karha dibangun oleh Khalifah Al-Mansur dengan tujuan sebagai kota bayangan bagi Baghdad sebagai kota pusat pemerintahan. Yang keempat, kota Anhar adalah kota tua yang dibangun oleh seorang raja Persia yang bergelar Hercules. Yang kelima, kota Bukhara dan Samarkand.
Kota Bukhara Samarkand menjadi pusat bagi kota bagi komunitas di wilayah ini. Dua kota ini masuk ke wilayah pada masa Bani Abbasiyah yang berkuasa. Yang keenam, kota Mesir. Kota Mesir sejak dulu kala telah terjadi beberapa kota tua, di antaranya kota Alexandria, Fustat, dan lainnya. Pada saat wilayah ini dikuasai Abbasiyah, berdiri beberapa universitas dan masjid. Yang keempat, pengaruh perdaman Islam terhadap dunia Barat. Di antara pelajar dari Barat antara lain Aburat berpendidikan Islam dari Toledo yang ahli matematika. Kemudian yang kedua, Ibnu Dawud. Di Barat ia terkenal dengan nama Avendet. Ia menyalin buku-buku berbahasa Arab ke dalam bahasa Latin tentang astronomi dan astrologi. Yang ketiga, Gerard Cremano. Dia menyalin buku-buku bahasa Arab ke dalam bahasa Latin. Pengakuan para ahli dari Barat tentang pengaruh Islam terhadap dunia Barat di masa lalu diantaranya Ibnu Tumlus mengatakan orang Islam telah jauh melampaui kebanggaan orang-orang Barat. Yang kedua, Profesor H.A.R. Gibb mengatakan sastra Barat itu berasal dari sastra Muslimin. Tidaklah ada yang memperdengarkan dan mempersilihkannya. Yang ketiga, Profesor Kodrat mengatakan bahwa Eropa mendapat sastra dan nyala api peradaban modern adalah dari Islam. Kemunduran peradaban Islam masa Turki Utsmani. Kemunduran Daulah Turki Utsmani ditandai dengan semakin kuatnya kerajaan-kerajaan di Eropa. Hal ini disebabkan karena lemahnya para penguasa dan kekacauan yang ditimbulkan oleh pasukan Inkisyariah serta ancaman dari kerajaan-kerajaan di Eropa. Penguasa era kemunduran ini antara lain Salim II, Murad III, Muhammad III, Ahmad I, Mustafa I, Utsman II, Murad IV, Ibrahim I, Muhammad IV, Sulaiman II, Ahmad II, hingga terakhir masa kekuasaan Abdul Hamid II. Pemerintahan Daulah Utsmani berakhir pada 1909 Hijriah dan kemudian benar-benar dihapuskan pada 1924 Hijriah. Setidaknya ada 3 sebab yang menjadi penyebab runtuhnya Daulah Utsmani. Antara lain, pertama, kondisi pemerintahan yang lemah dan kemerosotan akhlak. Turki mulai mengalami kemunduran setelah terjangkit penyakit yang menyerang bangsa-bangsa besar sebelumnya, yaitu cinta dunia dan pola hidup mewah, sikap iri hati, saling membenci, dan terjadi penindasan. Yang kedua, serangan dan pertempuran militer dari Eropa. Sebelum terjadinya Perang Dunia I yang menghancurkan Turki, upaya penyerangan dari Raja Eropa ke Turki sebenarnya sudah dimulai pada akhir abad 16, di mana saat itu keluar statement yang menyatakan bahwa Sri Paus V, Raja Prancis Philip, dan Republik Bundukiyah sepakat untuk mengumumkan perang ofensif dan defensif terhadap orang-orang Turki untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai Turki seperti Tunisia, Aljazair, dan Tarablus. Sejak itulah Turki melemah karena banyaknya pertempuran yang terjadi antara mereka dengan negara-negara Eropa. Yang ketiga, gerakan oposisi sekuler dan nasionalis. Selain serangan konspirasi dari luar, kekhalifahan Utsmaniyah juga menerima perlawanan oposisi dari organisasi sekuler dan nasionalis yang sempit. Puncaknya yang terjadi pada tahun 1909 Masehi dengan dalih gerakan mogok massal. Organisasi Persatuan dan Kesatuan berhasil memasuki Istanbul, menyingkirkan Khalifah Abdul Hamid II dan melucutinya dari pemerintahan dan keagamaan dan tinggal menjadi simbol belaka. Tidak cukup itu, pada 3 Maret 1924, Badan Legislatif mengangkat Mustafa Kemal sebagai Presiden Turki dan membubarkan Khilafah Islamiyah. Tidak lama setelah itu, Khalifah Abdul Hamid dan keturunannya
diusir dari Turki dan aset kekayaannya disita oleh negara. Menelusuri peradaban Islam Turki Utsmani. Sejarah lahirnya Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kayi. Saat Chinggis Khan melakukan penyerbuan dan penyerangan di wilayah Turkistan yang didiami suku Kayi, Sulaiman Shah, pemimpin suku Kayi, meminta perlindungan dari penguasa Transoksania bernama Jalaluddin Mungurbiti bin Hawarizmi. Namun, pada akhirnya Transoksania juga bisa dikuasai tentara Mongol. Sulaiman Shah lalu memimpin anggotanya untuk pergi ke Kurdistan dan ke Azerbaijan, tepatnya di perbatasan Asia Kecil. Di daerah inilah mereka menetap dan melakukan aktivitas kehidupan. Strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Turki Utsmani awal. Utsman, yang kemudian disebut dengan Utsman I, sebagai pendiri kerajaan Turki Utsmani yang mencanangkan kerajaan dibangun atas sendi-sendi persatuan suku Turki. Utsman membangun tentara yang berjuang atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering disebut dengan Al-Ghazali, yang terdiri dari Akh atau Ikhwan, Tarekat Baktashi. Pada masa kekuasaannya berhasil membebaskan daerah Bursa, kota di tepi Laut Marmara. Orkan. Setelah menggantikan ayahandanya, Orkan memindahkan kerajaan dari Quraisy ke Bursa. Pada masa kekuasaan Orkan bergabunglah wilayah Turkeman. Kemudian perluasan wilayah dilanjutkan ke Nicaya dan lain-lain. Tentara di era Orkan dibentuk dengan sistem yang sangat rapi dan teratur. Ia bentuk juga tentara khusus dengan nama Inkisariyah atau Jenisari. Murad I. Murad I adalah putra kedua dari Orkan. Ia menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penguasa karena putra pertama Orkan, yaitu Sulaiman, yang meninggal terlebih dahulu. Dia mencintai peraturan dan selalu memegang teguh peraturan itu, berbuat adil kepada rakyat dan tentaranya. Bayezid menggantikan kedudukan ayahnya Murad I. Dia adalah orang yang sangat pemberani, cerdas, murah hati, dan memiliki semangat yang kuat untuk melakukan perluasan wilayah Islam. Oleh karena itu, dia sangat memperhatikan masalah-masalah kemiliteran, mengarahkan perluasan wilayahnya ke negara-negara Kristen Anatolia. Hanya dalam jangka waktu setahun, negeri-negeri itu berada dalam kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Bayezid bergerak begitu cepat di antara dua front Balkan atau Anatolia. Kemajuan peradaban Islam masa Turki Utsmani. Muhammad I. Muhammad I adalah putra bungsu dari Bayezid. Ia memulai menyusun kekuatan kembali dan memulihkan keadaan Turki Utsmani dari upaya pemecah belahan yang dilakukan oleh Timur Leng. Strategi berikutnya adalah dengan berdamai pada penguasa Bizantium dan Venesia, dengan maksud agar kedua negeri ini tidak mengganggu kerja utamanya, yaitu mendamaikan kekhalifahan Utsmani. Murad II. Saat menggantikan ayahandanya, Muhammad I usianya baru 18 tahun. Dia sangat mencintai jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dakwah. Dia juga dikenal sebagai penyair dan orang yang mencintai ulama. Prioritas utama perjuangannya adalah menguasai kembali daerah-daerah yang terlepas dari kerajaan Turki Utsmani sebelumnya. Muhammad Fatih atau Muhammad II Al-Fatih. Ketika itu umurnya 22 tahun. Muhammad Al-Fatih berusaha membangkitkan kembali sejarah umat Islam sampai dapat menaklukkan Konstantinopel sebagai ibu kota Bizantium. Muhammad II Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel dengan perencanaan dan persiapan yang matang dan juga strategi yang baik. Pertama, Muhammad II Al-Fatih mengadakan perjanjian damai dengan raja-raja Mahyar, Bosnia, dan Venesia.
Kedua, membuat benteng yang kokoh di Selat Bosporus atau Benteng Rumli Hisar atau Benteng Rum yang berhadapan langsung dengan Benteng Khuzal Hisar atau benteng yang indah. Upaya ini dilakukan untuk menutup akses bantuan dari luar atau Konstantinopel. Ketiga, mengadakan penyelidikan kekuatan dan kelemahan benteng Konstantinopel. Dan keempat, mengutus Tarkan Pasha untuk menemui dua orang saudara kandung Kaisar Konstantin yang menjadi penguasa Mora agar tidak bisa membantu Kaisar Konstantin. Salim I, berbeda dengan masa pemerintahan ayahandanya Bayezid II, Salim I dapat mengangkat citra Daulah Turki Utsmani kembali. Di masa pemerintahannya banyaknya yang dilakukan. Pertama, mengatasi saudaranya yang punya keinginan untuk berdiri sendiri. Kedua, mengalahkan Daulah Safawiyah yang berpusat di Iran. Ketiga, dapat memperluas wilayah ke kota Mardin, Kufah, Riqqah, Mosul, dan juga Diyarbakir. Keempat, mengalahkan kerajaan Mamluk di Mesir dengan raja terakhirnya, Tauman Bey. Kelima, mendapatkan tanda-tanda kebesaran Khalifah Abbasiyah di Mesir seperti bendera, burdah, dan pedang Nabi Muhammad SAW yang kemudian dibawa ke Istanbul. Keenam, pasukan yang dikirim dengan Panglima Barbarossa bisa menguasai Aljazair. Dari apa yang telah Sultan Salim lakukan, ia dengan sebagai Padishah Turki Utsmani. Sulaiman I atau Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman ini naik tahta saat Turki Utsmani mengalami puncak kejayaan. Peristiwa penting di masa kepemimpinannya ialah upaya penyempurnaan Undang-Undang Turki Utsmani. Akhirnya disusunlah kitab standar tentang perundang-undangan yang ditulis oleh Ibrahim Al-Halabi. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata dan ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.